Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari penemuan 2 bayi di Sebah Balau, Lampung Selatan. 1 bayi baru dilahirkan. Penemuan 2 bayi di Desa Sebah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan dalam waktu yang berbeda menghebohkan warga. Penemuan bayi pertama terjadi di perkebunan karet Jalan Duwowati, Dusun 2A, Desa Sebah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Minggu 26 November 2023. Bayi yang ditemukan pertama berjenis kelamin laki-laki. Usia bayi diperkirakan 5 bulan. Ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dalam plastik yang diseret-seret oleh seekor anjing. Jasad bayi sudah dikuburkan di dekat lokasi pada Senin 27 November 2023. Dari penemuan bayi kedua di lokasi Dusun 3B, Desa Sebah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Rabu 29 November 2023 sekira pukul 1:30 dini hari. Bayi tersebut diperkirakan baru dilahirkan karena masih ada tali pusarnya. Saat ditemukan, sang bayi dalam kondisi masih hidup. Namun, setelah dibawa ke klinik bidan Eli Susanti, bayi tersebut meninggal dunia dan saat ini jasad bayi malang tersebut telah dibawa ke RS Bayangkara, Lampung. Berita selanjutnya, belasan gajah liar masuk ke perkebunan warga pesisir barat dan sempat merusak tanaman warga. Masyarakat di Pekon Ulo Mukti, Kecamatan Ngumbar, Pesisir Barat, Lampung dihebohkan dengan masuknya belasan gajah liar di perkebunan warga. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Kabupaten Pesisir Barat, Dadang Triana Hadi mengatakan pihaknya harus berupaya menghalau rombongan gajah liar tersebut agar kembali ke TNBPS. Dikatakannya keberadaan gajah di lokasi tersebut sudah ada sejak sepekan terakhir. Untuk itu ia meminta agar warga sekitar melakukan ronda secara bergantian untuk mengantisipasi agar rombongan gajah itu tidak masuk ke pemukiman warga. Masyarakat yang melakukan ronda bisa membuat suara-suara agar rombongan gajah tidak mendekat. Pratin Ulo Mukti Hibuh mengatakan rombongan gajah liar yang masuk ke perkebunan warga itu diperkirakan sebanyak 18 ekor. Dan menurutnya rombongan gajah itu sempat merusak tanaman di perkebunan warga. Kawanan gajah liar itu juga merusak gubuk warga yang ada di tengah perkebunan tersebut. Kendati demikian, para petugas bersama warga sekitar terus berupaya agar kawanan gajah liar itu bisa segera kembali masuk ke habitatnya. Ia menghimbau kepada warga sekitar agar tidak panik dan tetap tenang dan menjaga kewaspadaan harus tetap ditingkatkan. Berita selanjutnya, Kebun Raya Liwa longsor kembali, kedalaman mencapai 15 meter. Destinasi wisata favorit di Lampung Barat, Lampung, yakni Kebun Raya Liwa atau KRL kembali longsor. Kasubag TU KRL Lampung Barat Budi Haryadi mengatakan kejadian longsor tersebut terjadi pada Senin 27 November 2023 malam. Akibatnya, hujan tersebut mengakibatkan longsor yang terjadi pada sisi kanan wisata favorit kebanggaan masyarakat Liwa itu. Berdasarkan dari pantauan tribunlampung.co.id di lokasi yang paling parah terdampak longsor ini adalah lokasi di spot foto. Terlihat lokasi yang menjadi spot foto idaman masyarakat tersebut telah ambruk ke dasar jurang yang berada di bawah lokasi spot tersebut. Tak hanya itu saja, salah satu tiang lampu yang berada samping spot foto itu juga telah ambruk terbawa tanah longsoran. Selain lokasi terdampak parah, terdapat beberapa retakan tanah yang jika dibiarkan akan menjadi longsor kembali. Dengan kejadian itu, ia mengungkapkan pihaknya telah melakukan penanganan sesederhana mungkin untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan.
Lebih lanjut, ia beserta staf lain selalu meningkatkan kewaspadaan ketika hujan turun. Salah satu pengunjung bernama Lingga mengaku prihatin dengan kondisi destinasi wisata tersebut. Menurutnya, KRL merupakan salah satu destinasi wisata favorit masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah. Ia berharap pengelola maupun pemerintah setempat dapat sesegera melakukan perbaikan pada titik-titik longsor, sehingga destinasi wisata KRL dapat kembali menjadi wisata yang aman bagi masyarakat serta pengunjung yang datang semakin meningkat. Polisi dan jaksa menggelar rekonstruksi ulang kasus kekerasan terhadap anak di Lampung Utara. Pihak kepolisian dan jaksa melakukan rekonstruksi kasus kekerasan anak di Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Proses rekonstruksi yang dilaksanakan di TKP yakni Desa Negeri Ujung Karang, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara pada Selasa 28 November 2023 sekira pukul 11.00. Proses rekonstruksi tersebut dilakukan pihak Polres Lampung Utara, Polda Lampung yang mana dipimpin oleh Kanit PPA Satreskrim Polres Lampung Utara yakni Ibda Darwis. Sementara dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara, satu orang JPU yakni Desi. Rekonstruksi ulang tersebut berlangsung lama sebab korban bersama saksi masih bersekolah di SD itu menangis tiada henti. Hal itulah yang membuat petugas berusaha menenangkan hingga proses di lapangan dapat dilaksanakan. Sempat terjadi beberapa proses berulang dan juga dengan melihat BAP mereka akhirnya menjalankan rekonstruksi ulang itu dalam rangka mencari kebenaran yakni dua versi yang berbeda. Diketahui sebelumnya korban sebut saja Bunga 9 tahun yang masih duduk di kelas 4 SD. Kemudian sang ayah ataupun pelapor inisial yakni SD 50 tahun. Sementara terlapor yakni LKP 33 tahun yang juga warga Desa Negeri Ujung Karang, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. Reka ulang dimulai dari rumah pelaku kemudian menuju ke warung milik pelaku atau terlapor LKP tempat kejadian berlangsung. Dari versi korban, mulanya es batu dilempar dengan jarak 1,5 meter dan pelaku bilang hanya terjatuh dan mengenai kaki korban. Pihak keluarga korban menyayangkan kejadian itu namun tidak bisa berbuat banyak. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat memberikan keadilan seadil-adilnya kepada keluarga korban, sebab telah melukai perasaan karena menyebabkan korban atau sang anak mengalami trauma yang dalam. Keluarga juga menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada aparat penegak hukum, dan keluarga korban berharap agar dapat berlaku adil dan menegakkan peraturan sesuai kejadian dialami oleh keluarga korban. Retribusi uji KIR Dishub Bandar Lampung mencapai 1,9 miliar. Retribusi uji KIR Dishub Bandar Lampung mencapai 1,9 miliar. Ini dikatakan oleh Kepala UPT KIR Dishub Bandar Lampung, Andi Koenang, menuturkan realisasi retribusi uji KIR 1,9 miliar itu terhitung sejak Januari 2023, yakni 27 November. Dari jumlah tersebut, artinya target dari retribusi uji KIR Bandar Lampung ini sudah mencapai 97,27%. Ia memaparkan target retribusi uji KIR tahun 2023 yakni sebesar 2 miliar. Andi optimis capaian retribusi uji KIR Bandar Lampung akan melebihi target. Akan tetapi, saat ditanya soal target retribusi uji KIR 2024, Andi belum bisa memastikan, sebab pihaknya masih menunggu arahan dari pimpinan dan ketetapan yang berlaku. Berikut ini ada pohon tumbang, sebagian jalin sum di Waikanan terhalang. Pohon tumbang di pinggir jalan akibat hujan deras dan juga angin kencang yang menjadi penyebab terjadinya pohon tumbang di Waikanan. Peristiwa pohon tumbang tersebut terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semegu, Waikanan, Lampung pada Selasa 28 November 2023 malam. Akibatnya, sebagian badan jalan tertutup pohon. Petugas Satlantas Polres Waikanan langsung bergerak dengan membersihkan pohon tersebut yang menutupi sebagian badan jalan. Kapolres Waikanan AKBP Protomo Widodo melalui Kasat Lantas AKP Surjono menyampaikan bahwasannya pihaknya menerima informasi tersebut dari warga setempat.
Akhirnya dengan adanya laporan itu, pihaknya menerjunkan beberapa anggota Satlantas Polres Waikanan guna mengevakuasi pohon tumbang. Ia menjelaskan hal tersebut dilakukan guna menghadiri terjadinya kemacetan lalu lintas. Dan ia menghimbau agar masyarakat berhati-hati dalam melintas di jalan raya yang banyak pepohonan. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya.